Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Tati Pujiani mengajak Bapak Ibu bergabung di Tati P Channel. Channel yang syarat inspirasi dan motivasi. Berguru tiada jemu, berbagi tiada henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru milenial? Sudahkah Bapak Ibu memiliki aplikasi modul Akpai Digital? Kalau belum, mari segera install modul Akpai Digital. Kita bisa melakukan pembelajaran dengan memberikan sumber belajar yang tepat dari modul Akpai Digital. Bagaimana pemanfaatannya dan bagaimana cara menggunakannya? Mari simak tutorial penggunaan modul digital. Pertama kita klik modul, terdapat beberapa ruang untuk TK, kita bisa klik. Kembali untuk ruang SD, sudah ada beberapa modul, bisa pilih kelas berapa yang diinginkan. Kembali kita ke ruang SMP, kita pilih kelas juga bisa, atau cari modul apa Bapak Ibu bisa melihat. Kembali kita ke ruang SMA, kita lihat bisa cari modul judulnya apa, atau pilih kelas berapa, nanti akan muncul di beranda SMA. Demikian pula ruang SLB, kita klik cari modul atau pilih untuk semua. Misalnya SMK kelas 10, 11, atau 12. Demikian kita kembali ke beranda. Kita lanjut ke profil. Di pojok kanan sebelah bawah, kita klik profil. Ada 4 modul yang sudah saya buat, disukai 9 orang dan saya menyukai 4 modul. Baik Bapak Ibu, kalau ingin menambah kita klik tanda plus di tengah, klik pilih sampul. Sudah disediakan sampul, Bapak Ibu tinggal ngeklik pilih template. Sudah ada beberapa template yang disediakan di aplikasi modul digital. Kita bisa memilih yang sesuai dengan selera. Misalnya kita memilih blue cerulin. Nah, akan muncul, kita klik lanjut, berarti kita setuju dengan sampul itu. Kemudian ditulis judul modul, misalnya modul tentang iman kepada Rasul Allah kelas 8 atau 9. Iman pada Rasul kelas 8 ya. Mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Nah, setelah ditulis mata pelajaran, memilih kelas dan judul modul, kita akan menuju ke ringkasan. Silakan ditulis di sini. Ringkasannya berisi garis besar modul yang akan kita buat. Misalnya modul ini untuk memudahkan para siswa belajar iman kepada Rasul. Kemudian iman pada Rasul memuat tentang pengertian, sifat, kemuliaan Rasul Ulul Azmi, kisah orang terdahulu, serta hikmah beriman kepada Rasul Allah. Kita bisa tuliskan di dalam ringkasan ini Bapak Ibu. Sekiranya nanti ada yang tidak cocok, juga bisa Bapak Ibu edit. Nah, selanjutnya kita bisa tambah daftar isi dengan cara klik subbab, kita del atau kita hapus diganti bab apa, misalnya pengertian iman pada Rasul. Kemudian buat subbab lagi, kita klik. Sebelum ke ngisi subbab, kita tambah subbab.
Misalnya setelah pengertian kita akan belajar sebab tentang sifat-sifat Rasul. Tambah lagi, setelah sifat Rasul kita akan memberikan materi tentang Rasul, tugas para Rasul. Tambah subbab lagi, kita akan memperkaya modul ini dengan subbab baru, misalnya tentang kemuliaan 5 Rasul Ulul Azmi. Boleh ditambah lagi Bapak Ibu? Jika ingin menambahkan subbab, tinggal klik tambahkan subbab. Misalnya kita tulis kisah umat dahulu yang dosa dan durhaka. Tambah satu lagi boleh? Kita lihat metakognitifnya, yaitu hikmah mempelajari kisah para Rasul. Dirasa sudah cukup, bisa kita publish atau simpan sebagai draft. Kemudian kita buat subbabnya. Tadi subbab pertama, pengertian iman pada Rasul. Bisa kita tulis meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, ini ada dalilnya atau tidak? Kalau ada dalilnya kita pilih, klik pilih surat, itu otomatis sudah ada di HP kita. Misalnya surat Ali Imran ayat berapa? Kita cari dalil pengertian iman kepada Rasul adalah ayat 163. Kita klik 164. Kita klik salin ayat. Nah, ayat telah disalin, kita tempelkan di subbab. Tinggal klik tempel. Kemudian untuk arti kita bisa ketik, diambil dari Al-Quran Kementerian Agama. Nah, kita ketik arti dari ayat yang kita pilih. Karena ini menggunakan Google Voice, nanti Bapak Ibu bisa mengedit sesuai dengan arti ayat yang standar. Kalau sudah selesai mengedit, sudah dirasa pas, benar, cantik layoutnya, maka kita bisa klik simpan. Ya, kita klik simpan, menjadi tersimpan. Selanjutnya kita klik subbab kedua, sifat-sifat Rasul, atau klik yang ketiga, tugas Rasul. Kita bisa ketik di situ. Tugas Rasul ada beberapa, misalnya A sebagai pembawa ajaran tauhid, kemudian sebagai pembawa kabar gembira, dan seterusnya. Kita isi sampai selesai. Ada berapa tugas Rasul yang akan kita sampaikan kepada peserta didik melalui modul ini. Kita tulis. Sekiranya ada ayat, seperti langkah pertama tadi, kita klik pilih surat, kemudian klik ayat. Jika tidak ada surat dan ayat, langsung kita klik simpan. Nah, kita klik simpan. Kemudian kita lanjutkan subbab berikutnya, misalnya sifat-sifat Rasul. Kita bisa tulis di sini, misalnya sifat Rasul, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan ada sifat jaiz. Nah, kita uraikan. Sifat wajib Rasul ada 4. Kemudian kita tulis sifat mustahil bagi Rasul ada 4 juga. Kita tulis
bahasa Arabnya, dan artinya. Setelah itu sifat mustahil selesai, kita lanjutkan sifat jaiz. Kita tulis karena Rasul pada dasarnya adalah manusia biasa, namun manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita tulis, kita klik kembali simpan. Kita pilih subbab berikutnya. Selanjutnya kita pilih subbab Rasul Ulul Azmi. Nah, kita tulis Rasul Ulul Azmi 5 orang Nabi dan Rasul kemudian menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Setelah dirasa cukup, nanti akan klik simpan. Bapak Ibu sebelum menyimpan juga bisa edit, misalnya ada kesalahan ketik, gelar besar atau kecil, boleh kita edit sebelum klik simpan. Nah, selanjutnya hikmah beriman dan mempelajari iman kepada Rasul. Kita tulis apa hikmahnya, apa manfaatnya, karena ada banyak sekali hikmah beriman pada Rasul. Antara lain meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul. Kemudian bisa berkaca, bercermin dari kehancuran manusia zaman dahulu yang tidak bersedia beriman kepada Rasul. Nah, setelah itu, setelah beberapa materi, kita klik simpan. Nah, kemudian kalau sudah dirasa tepat atau ada yang ingin dihapus, kita bisa menghapus melalui klik tanda sampah. Nah, kemudian kita klik publish, maka akan disimpan. Berhasil menerbitkan modul. Kita tunggu modul kita sudah selesai. Akan kita edit penampilannya agar cantik. Klik sunting. Nah, kita klik sampul kita. Kita bisa edit jenis fontnya, misalnya dancing akan berubah. Kemudian besarnya kita atur, warnanya kita pilih mau warna apa sesuai selera kita, misalnya beri warna merah. Kemudian materi PAI dan budi pekerti kita akan gunakan jenis font yang lain. Nah, sudah nampak warna kita pilih, mau tetap warna biru boleh. Kemudian nama Bapak Ibu guru bisa juga kita edit, kita sesuaikan, dan kita beri warna sekehendak hati. Nah, kemudian untuk kelasnya bisa kita atur, karena itu menutupi gambar bulan kita bisa taruh di bawah. Kita ubah jenis fontnya, kita ubah warnanya sesuai kehendak hati kita. Demikian pula untuk besar kecilnya huruf yang terakhir tahun. Boleh kita tarik ke bawah, kita tata agar lebih cantik. Kita ubah jenis fontnya, besar kecilnya, serta warna tulisan. Jangan lupa klik lanjut. Nah, kita sudah selesai. Setelah klik lanjut, kita akan klik publish di bawah atau simpan. Klik simpan. Modul akan disimpan, klik OK. Kita tunggu beberapa saat, nanti sudah akan tersimpan dengan penampilan yang baru. Bapak Ibu,
Terkadang kita membuat modul tidak selesai pada hari itu, sehingga kita tidak bisa mempublish. Nah, kita bisa simpan dengan cara apa yang sudah kita tulis tadi, kita klik simpan di bawah sebelah kiri. Nah, jadi modul ini akan disimpan, tidak bisa dilihat oleh pengguna lain. Kita klik OK. Nah, modul kita masuk di dalam draft. Setelah itu, kalau kita akan memperbaharui, kita tinggal klik profil sebelah kanan bawah, kita klik, nanti akan muncul draft di atas tengah kanan itu. Kita klik, di sini terlihat modul yang belum sempat kita selesaikan tadi, sehingga belum kita publish. Tadi kita membuat iman pada kitab Allah. Nah, kita sunting, buang atau publish. Kita klik misalnya sunting, karena kita akan mengeditnya. Nah, tinggal kita isi. Modul ini dapat dipelajari siswa melalui aplikasi siswa dengan mudah, sebab sudah ada di HP mereka masing-masing. Nah, mudah bukan? Gurunya milenial, siswanya digital. Demikian tutorial penggunaan modul Akpai Digital. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.